Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tema yang diusung oleh Majelis Ar-Rahman kemarin, bahwa temannya adalah tentang bagaimana agar supaya hati ini akan selalu hidup. Belum diketahui dengan mencari ilmu, dengan belajar, maka kita akan mengetahuinya. Perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, maka kita akan mengetahui apa yang masih belum kita ketahui. Bedanya antara orang yang berilmu dan yang tidak. Bisa jadi orang yang beribadah ini sampai ribuan rakaat, tapi tidak tahu bagaimana tata caranya sholat. Sedangkan yang tidur ini sudah tahu tata caranya bagaimana tidur sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran ini kan pedoman bagi penganutnya, sebagai undang-undang kehidupannya agar hidupnya baik. Nah, gimana kalau nggak paham? Apa masih dia tunjukkan baca? Ya tetap bacalah. Loh, kalau nggak paham apa gunanya baca? Oh begitu pertanyaanmu. Iya kakek, maka sama kakeknya ini, anak muda ini, kamu ngambil apa namanya ya? Keranjang ya, ambil keranjang. Ambil keranjang, kamu pergi ke sungai, ambil air, penuhin kamar mandi dengan air. Dengan keranjang ini, adakan wadah yang bolong-bolong itu aja. Dengan keranjangnya namanya baik-baik saringan ya, pokoknya seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para alim ulama, khususnya Bapak Jubaidi. Beliau selaku DKM Masjid Ar-Rahman Desa Pasir Panjang RT 28. Yang kami muliakan Yang mulia Ustaz Zani Arif, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah hadir di malam ini di acara rutinan di Masjid Ar-Rahman. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahkan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul di acara pengajian rutinan pada malam hari ini. Shalawat beserta salam Nabi kita aturkan kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, pada malam hari ini saya akan bacakan susunan acara pada berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan. Keempat, kajian kitab sekaligus doa. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk memulai acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda, Elsa, dan Ahmad. Kepadanya kami persilahkan.
Sadaqallah. Barengan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, semoga kita semuanya mendapatkan senantiasa mendapat keberkahannya. Acara kita yang selanjutnya sambutan yang akan dibaca, yang akan disampaikan Yang Mulia Ustaz Zaini, kepadanya kami persilakan. Sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, khususnya Ustaz yang sudah datang di tengah kita, dan juga yang kami hormati Bapak Agus Junaidi, beliau selaku DKM Masjid Ar-Rahman, dan juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdir kami kepada para ajudan semua. Berikhtisar dan yang singkat, saya mewakili dari semua takmir Masjid Ar-Rahman. Pertama, mengucapkan ribuan terima kasih kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para penceramah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin beliau mempunyai kesibukan, tapi masih menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Maka satu kali ucapan ribuan terima kasih. Kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali dengan doa jazakumullah khairan jazaa. Kemudian yang kedua kalinya, apabila mohon maaf, beribu-ribu maaf apabila dari kami ada kesalahan, kelumpukan, baik dari hidangan, lebih-lebih tempat yang mungkin tidak sama, ada yang pakai karpet, ada yang tidak pakai karpet, maka itulah kelemahan kami, kekurangan kami. Maka dari itu kami mewakili dari segenap atau semua takmir Masjid Ar-Rahman, mohon maaf beribu-ribu maaf, karena saya hanyalah insan yang biasa. Kalau niat ingin memeriahkan acara pada malam hari ini cuma hati, tangan inginnya hati ingin maulid dunia, namun hati tak sampai. Al-insan bertahjir, wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa berusaha dan Allah yang menentukan semuanya. Satu kali lagi kepada para anggota, para jemaah, mohon maaf yang tidak batasnya. Itulah yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, acara kajian kitab sekaligus pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Abdurrahman dari Pondok Pesantren Darul Quran. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini ada di tempat yang mulia penuh barakah, ada di masjid, ada di rumah Allah dalam rangka rutinan jamaah Ar-Rahman. Masjidnya juga namanya Ar-Rahman, dan yang ada di depan namanya Ar-Rahman. Insya Allah ini juga kebetulan, Masya Allah. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ahabbul asma' indallah Abdullah wa Abdurrahman. Paling disukai oleh Allah, nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka dari itu ibu-ibu, termasuk namanya salah satu nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ar-Rahman. Begitu juga dengan masjidnya dinamakan dengan Masjid Ar-Rahman. Bahkan ada surah di dalam Al-Quran yang dikenal dengan surah Ar-Rahman sebelum surah Al-Waqiah. Jadi bukan main-main. Yang kami muliakan Al-Ustaz Zain Arif, semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan limpahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para jemaah hadirin dan hadirat yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, namun Al-Fakir tidak mengurangi rasa hormat ta'zim Al-Fakir kepada antum semuanya. Al-Fakir doakan agar semua yang hadir pada malam hari ini qabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutang kita cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentu yang paling penting agar supaya semoga kita semua mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala serta syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai tema yang diusung oleh Majelis Ar-Rahman kemarin, bahwa temanya adalah tentang bagaimana agar supaya hati ini akan selalu hidup, hati ini agar supaya tidak mati. Ada beberapa tips yang telah diberikan oleh ulama bagaimana bahwa hati ini akan selalu hidup, karena hati itu juga butuh makan sebagaimana manusia. Hati itu juga butuh makanan sebagaimana makhluk hidup yang lain. Kata ulama, jika hati sudah lama tidak dikasih makan, maka hati itu akan mati. Dan ketika hati itu sudah mati, walaupun orangnya masih hidup,
itu paling lama itu yang paling sedikit 3 hari gitu. Setiap 3 hari dikasih makan, setiap 3 hari dicas. Apa saja tip-tip yang diberikan oleh ulama bagaimana agar supaya hati ini tetap hidup, agar supaya hati ini tetap tenang. Yang pertama bil ilmi, talabul ilm, dengan cara berilmu atau mencari ilmu. Karena dengan mencari ilmu pertama masuk kategori firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masuk ke pertama kategori ayat yang tadi, bahwa Allah angkat derajat orang yang mencari ilmu. Yang kedua masuk kepada kategori hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang berjalan menuju mencari ilmu Allah, menuntut ilmu, maka nanti sama Allah diberikan kemudahan untuk berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mencari ilmu, maka nanti di situ akan mendapatkan wawasan-wawasan sesuatu yang belum diketahui. Dengan mencari ilmu, dengan belajar, maka kita akan mengetahuinya perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, maka kita akan mengetahui apa yang masih belum kita ketahui. Maka dari situ ketenangan datang dan hati akan menjadi hidup. Karena semuanya itu butuh ilmu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu makalahnya, bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau seseorang menginginkan dunia, cari dulu ilmunya. Kalau seseorang itu menginginkan akhirat, cari juga ilmunya. Begitupun menginginkan kedua-duanya, man aradahuma, orang yang menginginkan dunia maupun akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia juga harus mencari ilmunya. Tentu dengan ilmu maka semua menjadi mudah. Nah, salah satu daripada agar supaya hati manusia tetap hidup dengan mencari ilmu. Dan sekarang mudah untuk mencari ilmu, itu mudah. Tinggal kesemangatan kita ada atau tidak gitu. Apakah waktu kita disibukkan dengan dunia saja, atau kita bisa belah antara kapan urusan dunia dan kapan urusan akhirat. Mudah sekali, apalagi semuanya pegang HP semua. Dakwah sudah ada di HP. Janganlah TikTok terus. TikTok terus itu kalau isinya nggak ada penyaringnya di sana. Semuanya masuk. Baik itu yang putih, yang hitam, yang merah, baik yang buruk, semuanya masuk. Sehingga orang yang tak mempunyai ilmu akan sulit untuk menyaringnya, mana yang baik, mana yang buruk. Pokoknya kalau enak, kalau senang kayaknya, kalau sudah masuk ke hati, oke lah, ikutin aja. Entah itu keluar dari adab-adab Islam, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, mereka tidak berbukti. Nah, perlunya kita terus belajar mencari ilmu agar supaya kita bisa menyaring. Kita bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Tidak semuanya sosial media itu adalah buruk. Akan tetapi kalau kita tidak pandai-pandai menyaringnya, maka tentu kebaikan dan keburukan tercampur. Nanti ketika keburukan lebih dominan, maka kebaikan itu tidak akan tampak. Maka dari itu dianjurkan, sehingga Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita semua untuk belajar ilmu mulai dari buaya sampai kita meninggal, wafat.
talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kan begitu. Kenapa? Karena begitu pentingnya ilmu. Ibadah setiap hari setiap malam sujud sampai dahinya hitam. Kalau tanpa ilmu itu sia-sia. Kalau tanpa ilmu sia-sia. Karena bisa saja sesuatu yang sudah batal di dalam ibadahnya, tapi bagi dia dianggap benar, dianggap sah, karena sudah tidak punya ilmu. Dan orang yang mempunyai ilmu itu ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam satu maqalah ulama mengatakan nadratul alim ibadah. Memandang orang yang punya ilmu itu adalah sebuah ibadah. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada cahaya ilahi, ada cahaya nur daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ada sebuah kisah bahwa ada jin, ada setan ingin menggoda orang yang sedang ibadah di dalam masjid? Jin itu bisa masuk ke masjid, bisa. Nah, suatu ketika ada jin, ada orang sholat ahli ibadah tengah malam, sholat mau digoda sama jin. Ketika mau masuk ke pintu masjid, dia nggak jadi menggoda yang sedang sholat. Dia lari, kemudian ketahuan sama teman-temannya. Ditanyai, jin, kenapa kamu gak jadi yang mau menggoda dia? Kan tugas kita menggoda manusia. Apa kata jin? Apakah kamu takut sama orang yang ibadah? Enggak, saya enggak takut. Loh, kenapa enggak jadi menggodanya? Saya enggak jadi menggoda yang tadi sedang sholat, sedang ibadah. Itu bukan karena dia sedang ibadah, tetapi karena ada orang alim sedang tidur. Ada orang alim sedang tidur, gara-gara dia saya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena setiap nafas yang keluar dari orang alim ini menyambar api. Kalau saya masuk, saya terbakar. Ini apa namanya? Bahwa bedanya antara orang yang berilmu dan yang tidak. Bisa jadi orang yang beribadah ini sampai ribuan rakaat tapi tidak tahu bagaimana tata caranya sholat, sedangkan yang tidur ini sudah tahu tata caranya bagaimana tidur sesuai Nabi Muhammad SAW. Maka itulah pentingnya ilmu bagi kita semua. Selama kita mampu untuk mencari ilmu, terus mencari ilmu. Tidak ada kata selesai, tidak ada kata selesai untuk terus menimba ilmu, terus menambah wawasan. Tujuannya semuanya untuk kita, baik untuk dunia kita maupun lebih-lebih untuk akhirat kita. Kemudian yang kedua, tips daripada agar supaya hati kita ini terus hidup, harus dikasih makan. Makanan yang kedua, makanan hati adalah majalisul ulama atau majalisul shalihin. Duduk bersama ulama, duduk bersama orang-orang soleh. Itu adalah tips yang kedua. Kenapa? Apa dampak kalau kita duduk sama orang-orang yang soleh, orang duduk dengan ulama ini? Kalau kita duduk dengan ulama, maka tentu pertama, memandangnya adalah sebuah ibadah seperti yang dijelaskan tadi. Yang kedua, akan ada penularan kepada kita kebaikan-kebaikan daripada beliau-beliau. Dan apa yang dibicarakan, yang diobrolin, yang diomongin, itu kalau orang-orang baik ya tentu baik. Gak akan ngobrol yang aneh-aneh. Kalau duduk sama para asatidz, para kiai dan orang-orang soleh, duduk dengan mereka, tentu yang dibicarakan bicara yang baik-baik. Nah, dengan pembicaraan yang seperti ini, bicara-bicara yang mana tujuannya juga di dalamnya
agama, maka tentu akan menghidupkan hati kita, akan memberikan energi kepada hati kita yang biasanya malas untuk ibadah, ternyata ngomong sama, kemudian ada kesemangatan. Bukankah kita merasa bahwa kadang kita malas tetapi disemangatkan oleh lingkungan kita? Nah, kalau lingkungan kita baik, maka tentu kita insya Allah itu baik. Tetapi kalau lingkungan itu buruk, maka bisa jadi kita ketularan buruk. Maka dianjurkan bagi kita untuk majalisul ulama, duduk dengan orang-orang saleh, karena tanpa ngomong saja dengan orang saleh, duduk saja itu sudah mendapatkan keberkahan daripada duduk dengan orang-orang saleh. Allah datangkan rahmat kepada orang yang duduk dengan orang-orang saleh. Pasti akan beda rasanya, ketenangannya di dalam hati antara kamu, antara para hadirin hadirat duduk di pasar dengan duduk di tempat yang seperti ini di masjid. Sudah pasti beda. Rasanya sudah pasti berbeda. Rasa yang masuk ke dalam hati. Kenapa? Ya, itu saja. Yang dikit-dikit ini apa namanya? Salut saya tadi. Ada yang baca Quran, ini MC-nya hebat. Baru kali ini saya lihat ada MC gitu yang masih gitu, Masya Allah. Semoga jadi anak yang soleh-solehan, bisa menyenangkan orang tuanya, membawa orang tuanya nanti ke surga bersama-sama ya. Bagus. Pembelajaran terhadap generasi-generasi selanjutnya perlulah bagi anak-anak ini, walaupun main ke sana kemari loh, masa ada di bawah masih mesti, agar supaya dia nanti motoriknya atau otaknya itu menyimpan kenangan bahwa oh saya pernah dibawa ke sini, oh saya di sini dulu biasanya ayah kalau ke sini gini lah yang dikerjakan, sholat dan itu, agar pengenalan terhadap mereka walaupun untuk saat ini mereka lupa, tetapi otaknya terus berjalan. Otak anak-anak kecil itu berbeda. Maka perlu, makanya mendidik anak itu bukan ketika udah masuk sekolah, bahkan sebelum lahir, yakni masih ada di dalam perut ibu, itu juga harus dididik. Dengan cara apa? Orang tuanya bagaimana orang tuanya itu setiap harinya harus berbuat dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pengaruh terhadap yang ada di dalam kandungan. Pengaruh luar biasa. Makanya dari situ al-um madrasatul ula kan demikian. Maqalah al-um madrasatul ula, itu adalah madrasah pertama. Baik, kita lanjut. Yang kedua tadi adalah majalisul ulama, duduk bersama orang-orang soleh atau duduk bersama para ulama. Kalau tidak bisa, gimana mau duduk dengan mereka? Sulit. Saya dari pagi kerja terus malamnya capek, udah tidur, paginya kerja lagi, terus pokoknya begitu kayak ini. Kapan mau duduk sama ulama? Gak bisa, untuk sering gak bisa. Gak apa-apa sering, tetapi kalau bisa ya 1 bulan 1 kali. Kalau gak bisa lagi 3 bulan 1 kali. Gak bisa lagi setengah tahun 1 kali. Gak bisa lagi 1 tahun 1 kali. Masa 1 tahun 1 kali gak bisa? Duduk soal kepada ulama-ulama dari 1 tahun penuh, masa bekerja. Nah, kemudian ada tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah yaraman duna, memandang terhadap orang yang lebih rendah, yang lebih yang lebih di bawah daripada kita dari segi dunia, dari segi harta dan semacamnya. Tujuannya agar supaya kita bisa merasa
bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita begitu banyak, agar tak mengeluh terus. Ya Allah, kenapa dapat masalah ini lagi ya Allah? Ya Allah, kenapa masalah ini belum selesai ya Allah? Terus mengeluh kayak gitu terus. Enggak berpikir bahwa Allah sudah ngasih banyak kenikmatan terhadap kita. Tetapi kita lebih memikirkan masalah yang satu ini yang datang, yang Allah kasih ujian satu aja sampai mengeluh. Lihat yang lebih bawah, mana mereka yang lebih banyak masalah, mereka masih tegar, mereka masih kuat. Nah, maka dengan melihat orang-orang yang seperti itu, ada di dalam hati rasa syukur. Dari rasa syukur itu nanti datang ketenangan bagi kita semua. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita itu tidak bisa dihitung. Wa ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah dalam Al-Quran. Kalau kamu mau hitung tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Ada suatu kisah di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Ada nabi namanya Nabi Musa. Ada kan ya? Ada. Hidupnya di mana? Nabi Musa. Hah? Yang pasti bukan di Kalimantan. Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel yang Allah berikan mukjizat bisa berkomunikasi dengan Allah sehingga diberi julukan Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan berbicara beneran. Cuman nggak bisa Nabi Musa melihat Allah secara langsung, nggak bisa. Cuman bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Ketika Nabi Musa mendengar firman-firman Allah, yang mendengar bukan hanya telinganya, tetapi seluruh tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua yang ada di dalam tubuhnya semuanya mendengarkan firman-firman Allah. Nah, di masa Nabi Musa ada suatu kisah, ada kaum Nabi Musa selama hidupnya dia ibadah terus. Ada di tempat istilahnya mihrab ya, tempat ibadahnya. Dia tak keluar tahanus beribadah kepada Allah, at-ta'abbud ila Allah, beribadah setiap hari dan malam sampai bertahun-tahun, sampai ratusan tahun. Sampai ratusan tahun. Tak ada yang dia lakukan kecuali beribadah kepada Allah. Tak bertemu dengan orang, pokoknya ibadah hanya kepada Allah terus. Seperti itu. Ketika sudah beratus tahun ibadah, kemudian datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian bertanya kepada Nabiullah Musa, wahai Nabiullah Musa, ada apa wahai kaumku? Engkau ini adalah Nabi Allah yang mana bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Iya, terus hamba punya pertanyaan. Apa pertanyaanmu? Kata Nabiullah Musa. Maka kemudian damai. Kalau anak-anak kecil ini merasakan ketenangan luar biasa ketika ada jalan yang seperti ini. Kenapa? Karena majlis-majlis yang seperti ini adalah majlis terkata Nabi termasuk riyadun min riyadil jannah, termasuk kebun-kebun surga. Nah, yang kecil-kecil yang bersih hati ini merasakan kebun surga. Kalau yang tua-tuanya agak sulit hafal kebun surga di mana. Yang ada di otak kan ya utang gitu. Oke, kita lanjut.
wahai Nabiullah Musa, engkau akan bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, terus coba tanyakan kepada Allah tentang apa? Saya ini sudah beribadah ratusan tahun tanpa bermaksiat sama sekali kepada Allah. Lalu kata Nabiullah Musa, lalu apa? Tanyakan kepada Allah, aku nanti kalau masuk surga di surga yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Kalau aku ini nanti masuk surga itu di surga yang mana? Oh gitu pertanyaannya. Oke. Saya tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Nabiullah Musa, wahai Allah, ada salah satu kaumku, salah satu hambamu bertanya kepadaku bahwa dia ini sudah ratusan tahun beribadah tanpa bermaksiat sekalipun kepadamu. Lalu bertanya kepadaku, akan ditempatkan di surga yang mana olehmu ya Allah? Apa kata Allah? Katakan wahai Musa kepada kaum itu bahwa ibadahnya yang ratusan tahun tanpa bermaksiat kepadaku sedikit pun masih belum cukup terhadap satu nikmatku yang aku berikan kepadanya, satu nikmat bulu mata, satu nikmat bulu mata masih belum cukup, kata Allah. Jadi ibadahnya yang ratusan tahun tanpa bermaksiat kepadaku itu kalau mau membayar terhadap nikmat yang aku berikan itu masih belum cukup terhadap satu helai bulu yang ada di matanya. Ini satu helai luar biasa nikmatnya. Coba kalau kita pikirkan, kalau Allah tidak sayang kepada kita, kemudian bulu mata ini dipanjangkan sebagaimana panjangnya rambut ini. Pernahkah kalian, ibu-ibu, bapak-bapak, pernah saya mau ke salon apa? Lama nggak cukup alis semangat, nggak ada kan? Ini nggak pernah dicukur, tapi seperti inilah panjangnya, seperti ini, besarnya seperti ini. Bukankah ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala? Lain lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat mata yang bisa melihat, nikmat telinga yang bisa mendengar, kelopak mata yang bisa terbuka dan tertutup, dan seterusnya. Nah, jadi untuk membeli surga dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak cukup, karena begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka tugas kita adalah terus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan syukur yang hakikat adalah syukur bil fi'li, syukur dengan perbuatan, bukan hanya mulut mengucapkan alhamdulillah sekarang aku mendapatkan nikmat daripada Allah, alhamdulillah saya telah diberikan ini oleh Allah, tetapi perbuatanmu justru sebaliknya, maka itu masih belum dikatakan syukur. Karena syukur secara hakikat adalah berterima kasih kepada Allah dengan cara melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syukur yang hakikat. Maka tentu bagi kita, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tips daripada agar supaya hati kita tidak mati adalah dengan cara qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, ketenangan di dalam hati akan datang. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah Al-Quran sesuatu yang bisa kamu baca. Yang paling gampang bisanya saya Ustaz, bisa kulhu kayak yang tadi, ya kulhu aja. Bisa baca terus. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus diulang. Kalau bisa baca dari awal, alhamdulillah, dari alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah, terus juz pertama, juz kedua, juz ketiga, itu alhamdulillah begitu. Itu akan mendatangkan ketenangan terhadap diri kita. Coba sekali-kali kalau
sedang keadaan buat masalah ini gimana ini, cari solusi datang untuk ambil wudhu, kemudian buka Quran, sholat 2 rakaat, kemudian buka Quran, baca Al-Quran, maka otomatis ketenangan akan datang. Sudah pasti. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, membaca kalam-kalamnya, tatma'innul qulub, maka hati akan tenang. Dengan membaca Quran akan menjadi syafaat penolong, menjadi syafi' bagi orang yang senantiasa membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi Muhammad SAW, bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran itu akan datang kepadamu sebagai penolong. Kalau kita senantiasa baca Quran, Al-Quran akan menolongmu nanti di hari kiamat. Kalau kita sering membaca Al-Quran, ulama-ulama dulu itu macam-macam di dalam membaca Al-Quran. Ada kalau Abu Bakar As-Siddiq itu setiap 3 hari hafal. Contohkan Abu Bakar As-Siddiq. Ada sebagian lagi yang setiap minggu hafal dari awal ke akhir. Jadi setiap minggu terus. Ada yang setiap setengah bulan, ada yang setiap bulan. Jadi ada yang lebih hebat lagi, dan itu adalah golongan-golongan tertentu. Ulama-ulama yang wali min awliyaillah, termasuk wali-walinya Allah, setiap sholat malam itu hatam Al-Quran. Jadi setiap malam hatam, dan hatamnya di dalam sholat. Itu ulama-ulama tertentu. Nah, bagi kita untuk mengikuti hal itu udah gak bisa. Kita sibuk. Pokoknya dari yang kecil sampai yang dewasa, sampai yang sudah tua, itu sibuk semuanya. Sekarang sibuk. Pokoknya sibuk. Tak sibuknya apa yang mau ada. Jadi nggak bisa ngikutin semuanya, kita bisa ngikutin sedikit saja. Intinya tiap hari kita baca 1 ayat, nggak bisa lelah. 1 ayat. Kalau udah nyampe surah Yasin, baca Yasin, udah 1 ayat sudah. Besoknya lagi wal Qur'anil Hakim. Itu paling sedikit. Agar supaya hati kita tidak lepas dengan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman bagi kita. Kalau pedomannya kita lalaikan, bahkan kadang kalau saya kan dari Madura ya, dari Madura ini orang-orang Jawa semua ya. Saya nggak bisa ngomong Jawa. Nggak bisa ngomong Jawa. Kalau di Jawa semua. Jawa Madura. Kalau di Madura itu kadang ada di tempat ada namanya langgar ya, ada langgar tempat sholat. Nah, kadang di situ ada Al-Quran yang sudah berdebu, sudah lusuh. Ini karena nggak dipakai bertahun-tahun gitu. Hanya jadi pajangan. Al-Quran dibeli bukan jadi pajangan. Sedangkan Al-Quran itu bukan untuk dipajang, tapi untuk dibaca. Bagi yang tidak tahu baca gimana Ustaz? Dia tak bisa baca Al-Quran Ustaz, mendengarkan saja. Mendengarkan juga akan membersihkan hati. Membersihkan hati dengan hanya mendengarkan saja, apalagi membacanya tanpa harus bisa memahami isinya. Apalagi masih bisa memahami isinya. Kalau sudah memahami isinya, at-tadabbur bil makna itu jauh lebih baik. Tetapi dengan membacanya saja atau mendengarkannya saja, itu sudah ada dampak kepada kita, dampak kebaikan terhadap kehidupan kita. Ada suatu kisah, ada seorang anak muda, dia bertanya-tanya di otaknya, katanya Al-Quran ini kan pedoman bagi umat, agar supaya hidup ini teratur sesuai undang-undangnya, kita lihat Al-Quran. Nah,
Gimana nggak paham sama Al-Quran? Tadi baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pesan daripada ayat itu apa? Pesannya ada yang tahu? Ada. Nah, jadi rata-rata kan demikian. Terus kata anak muda ini, apa sih gunanya kita baca Quran? Disuruh baca Quran kembali, tapi kan nggak paham apa yang dibaca. Gitu. Tanya sama kakeknya, wahai kakek, katanya umat Islam ini disuruh baca Quran terus. Sedangkan Al-Quran ini kan pedoman bagi penganutnya sebagai undang-undang kehidupannya agar hidupnya baik. Nah gimana kalau nggak paham? Apa masih dia didulukan baca? Ya tetap baca lah. Loh, kalau nggak paham apa gunanya baca? Oh begitu pertanyaanmu. Iya kakek, maka sama kakeknya ini, anak muda ini, kamu ngambil apa namanya ya? Keranjang ya, ambil keranjang. Ambil keranjang, kamu pergi ke sungai, ambil air, penuhin kamar mandi dengan air. Dengan keranjang ini, ada kan wadah yang bolong-bolong juga ya. Bukan keranjang kan namanya baik, saringan ya. Pokoknya seperti itulah. Jadi semacam itu. Biasanya kalau apa namanya ada acara, biasanya nanti bawa berkat pulang itu dibuat tempat nasi gitu kan, ada kan? Apa namanya? Bujur. Apa? Benteng, kok ada benteng? Oh centeng. Masya Allah. Nah pokoknya kayak gitulah. Jadi anak muda ini tuh gimana kek yang mau ngambil air ke sungai, antara sungai sama kamar mandi juga agak jauh, disuruh ambil dengan saringan itu tadi, kan nggak akan dapat air. Mau diambil airnya bocor kan begitu. Jadi bawa aja lah kata kakeknya. Oh iya kek. Terus karena patuh sama kakeknya, ngambil air di sungai, dibawa ke kamar mandi, habis di jalan. Ngambil lagi, habis di jalan sampai berkali-kali sampai capek, kemudian datang ke kakeknya. Udah capek kek, gimana di kamar mandi? Penuh nggak airnya? Penuh. Gimana kek? Nggak dapat air sama sekali. Oh masa? Coba saya lihat tuh saringan. Oh iya. Ada perubahan nggak? Kata beliau. Kata kakeknya. Ada. Maksudnya nih, tadi saringan yang saya kasih ke kamu itu adalah saringan kotor, saringan yang banyak mudanya, saringan kotor. Sekarang coba lihat saringannya. Gimana? Bersih apa tidak? Iya bersih kek. Nah begitu juga dengan orang yang membaca Al-Quran. Walaupun secara kohir seakan-akan tidak ada gunanya karena nggak paham isinya, tetapi pada hakikatnya itu membersihkan hati dan jiwa. Terus membaca Al-Quran walaupun tidak paham, seperti yang tadi itu, tanpa dia sadar dia telah mencuci saringan itu dengan cara mengisi kamar mandi dari sungai. Tanpa sadar telah mencuci saringan. Begitu juga kita. Jadi membaca Al-Quran terus untuk membersihkan hati agar supaya hatinya akan terus hidup. Walaupun tak paham seperti yang dibacakan dari Al-Quran dan dari bulan hukuman ayat itu adalah salah satu ayat yang berisi makna tauhid, mengesahkan Allah, sehingga pada akhirnya dikenal dengan surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas pemurnian tentang Tuhan, bahwa Tuhan laisa kamitslihi syai'un lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Tuhan. Gak bisa diserupakan dengan Tuhan karena gak ada yang sama. Loh, kok bisa
bisa ini ayat ini ada asal muasalnya ayat kulhu ya, bahasa kitanya kulhu ya, surah kulhu. Kalau surahnya dikatakan surah Al-Ikhlas kan begitu, cuma dikenal dengan kita surah kulhu karena diawali dengan kulhu kan begitu. Nah, asal muasalnya ayat ini turun, ada seorang kafir Quraisy datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Tariq. Datang kepada Nabi, wahai Nabi, kamu ini dari kemarin-kemarin bawa agama baru, katanya Islam. Kemudian Tuhanmu namanya Allah. Sekarang saya mau tanya, Tuhan Allahmu itu seperti apa? Itu kata Tariq kepada Nabi Muhammad. Kalau Tuhan kami jelas, Tuhan kami ada patung ini, ada Lata, ada Uzza dan yang lain. Manat. Itu patung-patung, ada yang terbuat dari emas, ada patung terbuat dari kayu, ada patung yang terbuat dari batu. Itu Tuhan-Tuhan kami. Kalau Tuhanmu yang disebut Allah itu terbuat dari apa? Itu kata Tariq bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti apa dia bentuknya? Nabi Muhammad gak bisa jawab. Beliau Nabi Muhammad SAW diam dan menundukkan kepalanya. Ini mau dijawab gimana ketika bertanya tentang zat Allah? Maka kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam turun dengan membawa jawabannya yaitu ayat surah Al-Ikhlas. Qul, katakanlah Muhammad, wallahu ahad. Dia Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah yang tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, yang tak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan dia Allah tidak bisa diserupakan dengan yang lain. Tidak ada yang sama dengan dia. Katakan kepada Tariq itu bahwa Allah ya seperti itu. Nah, itulah dasar, itu asbabul nuzul turunnya ayat atau surah Al-Ikhlas. Makanya kemudian dikenal dengan surah Al-Ikhlas, pemurnian akidah manusia terhadap Allah yang Maha Kuasa, bahwa Allah tidak bisa diserupakan dengan yang lainnya. Kalau yang tadi Tariq kan mengatakan bahwa Tuhan kami terbuat dari emas, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu, hakala. Sedangkan Allah tidak bisa. Apa kata ulama? Ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Apapun yang terbesit di otakmu, Allah itu tidak seperti itu. Jadi kalau ada seseorang yang terus Allah itu kayak masih ada yang kayak gitu, apakah Allah itu seperti cahaya? Apakah Allah itu seperti ini? Nah, apapun yang muncul di dalam benak pikiranmu, maka Allah itu tidak seperti itu. Maka kalau dibalik, fallahu laisa kadzalik. Apapun yang muncul di dalam otak tentang kehendak Allah, maka itu bukan Allah. Allah tidak bisa difikirkan, tidak bisa terbesit di dalam otak, tidak bisa terbesit di dalam hati. Ini sampai berapa mana? Sebenarnya masih ada tentang tip-tip lagi untuk membersihkan hati, mungkin ini saja lah yang bisa kita pakai. Yang penting apa yang Al-Fatih sampaikan dari tadi itu bisa bermanfaat, bisa dicerna dan bisa dipahami, sehingga menjadi bekal bagi kita untuk menjalani hidup sehari-hari agar supaya nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar insyaallah kita akan sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Mungkin ada buku
kalau ada pertanyaan lain tentang apa langsung tanyakan ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mewakili ibu-ibu yang di sini. Beliau bertanya, katanya, bagaimanakah tips orang bisa bersabar? Tips orang Bisa bersabar. bisa bersabar. Masya Allah. Nah, bagaimana tips agar supaya orang bisa bersabar? Sabar itu adalah salah satu sifat ataupun karakter yang memang sulit untuk dilakukan oleh semua orang, sehingga Al-Quran memberikan wasiat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Berwasiatlah dengan hal-hal yang hak, yang benar, kemudian berwasiat tentang kesabaran. Kenapa kesabaran itu diwasiatkan? Karena sulit bagi manusia untuk sabar. Dikit saja masalah langsung dia gak sabar kayak ini, pokoknya macam-macam. Nah, tipsnya bagaimana Ustaz? Ada beberapa tips, kita tak satu-satu aja ya, dengan ini. Nah, pertama, yakini di dalam diri kita, di dalam hati kita bahwa yang terjadi saat ini kepadaku, masalah yang seakan-akan ini sangat besar, ini tidak akan terjadi kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah takdir. Itu salah satu bentuk munculnya rasa sabar, sehingga tidak perlu berarti ini sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tips agar supaya hati ini sabar ketika terdapat masalah-masalah, yakini bahwa di balik masalah yang ada solusinya. Setiap masalah yang ada itu sepaket dengan solusinya. Itu sudah pasti. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada keruwetan masalah pasti ada jalan keluarnya. Tinggal bagaimana cara kita untuk mencari jalan keluarnya. Itu tugas kita di situ. Ada yang kadang Allah kasih dengan cepat, ada yang agak lambat. Nah, tergantung kemampuan kita oleh Allah. Ini kan masih, jadi kadang sampai lama baru selesai nanti masalahnya. Kadang cepat. Jadi itu adalah salah satu tips agar supaya diri kita sabar. Jadi memahami dan meyakini, merasakan bahwa yang terjadi saat ini bukan karena siapa-siapa, akan tetapi atas diri Allah. Loh, ini begini ya. Kalau Allah tidak seperti itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya tak kasih tambah lagi. Mumpung ingat. Kalau nanti hilang. Mumpung ingat. Agar supaya hati ini bisa sabar juga, bisa sabar terhadap apa masalah yang kita hadapi, adalah merasakan atau memahami bahwa masalah yang terjadi kepadaku ini adalah salah satu pahala yang Allah berikan. Allah kasih pahala tidak harus dengan ibadah terus. Justru ibadah pahala yang paling besar itu adalah rasa sabar.
Nabi yang kita kenal ada Nabi dan Rasul 25 ya. Ada 25 Nabi dan Rasul, ada kan? Pernah kenal? Gak pernah? Masya Allah. Nah, baik. Dari tapi tahu kan bahwa Nabi ada namanya Nabi Adam? Tahu? Oke. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Adam itu adalah Nabi pertama, Nabi dan Rasul pertama yang Allah lantik. Kemudian dan Nabi terakhir setelah itu nggak ada Nabi lagi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, antara Nabi yang 25 ini ada 5 Nabi yang digelar dengan ulul azmi, yang digelar dengan ulul. Nah, kenapa ada 5 Nabi yang diistimewakan oleh Allah dengan daripada yang lain? Karena kesabarannya. Cuma itu, karena kesabarannya. Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Hah? Siapa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Nabi Muhammad bagus masuk. Nabi Ayub, ada yang mengatakan Nabi Ayub lanjut. Nabi Ayub, tinggal 3 nih. Ada lagi? Siapa yang ingat lagi? Nabi Yusuf, ada lagi. Masya Allah, Nabi paling tampan tuh. Ada lagi? Siapa yang lagi? Nabi yang namanya Muhammad Sambil. Ada? Nabi yang namanya Muhammad Sambil itu. Oh, Nabi yang anaknya mau disembelih yang siapa coba? Nabi Ibrahim. Lanjut. Tinggal 1. Nabi yang mempunyai Tautan menjadi ular kan? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Oke, tak saya luruskan ya. Oke, yang pertama Nabi Muhammad, bagus, benar. Nabi Muhammad, bahkan kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kau dapat masalah dan masalahmu itu jika agak berat, ketahuilah bahwa masalah yang paling berat dari semua nabi-nabi Allah adalah masalahku. Kata Nabi Muhammad, aku yang paling berat dapat cobaan. Kata Allah. Kata Nabi Muhammad, yang pertama adalah Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, bagus. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun. Yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Gak ada Nabi Isa nama lagi sudah. Gak ada. Nah, kelima-limanya ini karena kesabarannya yang luar biasa. Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud, kan begitu. Nabi Muhammad dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya. Kemudian Nabi Musa dengan Fir'aunnya, Nabi Isa dengan Herodesnya, Nabi Nuh dengan kaumnya. Nabi Nuh dengan kaumnya. Ini lima Nabi dan Rasul yang digelar dengan ulul ini disebabkan kesabarannya. Maka siapa? Jadi itu adalah tim yang gelap pokoknya. Tidak selesai. Lanjut. Sampai jam berapa ini acaranya? Sampai jam 9. Mesti lama ini. Jam 9. Oh, jam 9 berarti tinggal. Ayo. Sila, nggak ada lagi nih. Nah, kalau nggak ada Al-Fakir tadi banyak bicara sangat kembali. Kalau ada salahnya itu murni dari kebodohan Al-Fakir sendiri. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada benarnya ada benarnya
sampaikan jika ada salah mohon maaf, jika kurang berkenan pada para hadirin dan hadirat mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Akhirat yang tidak selalu mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarhamna biha 'ala al-darajat wa tubayyina al-asal bayat min jami'il khairat wal hayat wa anna ya Allah. Allahumma barik lana fi 'umrina, Allahumma barik lana fi 'ilmina, Allahumma barik fi rizqina ya Allah. Allahumma barik fi dhurriyyatina ya Allah. Allahumma jabbalna bil afiyati was salamati wa hafidna bit taqwa wal istiqamah ya Allah. Ya Rabbana yarzuqna kamal mutaba'atil huda wa batina fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muqtir ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Amina bi halalika an haramika wa bi ta'atika al ma'siyatika bi fadlika man siwaka. Allahumma arham umat Muhammad ya Allah. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma barik an umat Sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Waalaikumsalam.